Di episode pertama kemarin, kita sudah banyak membahas tentang background seorang Arung Palaka, latar belakangnya, masa kecil yang dijalaninya, hingga alasan mengapa dia memutuskan untuk memulai pemberontakan dan membebaskan para pekerja Bugis dari ancaman kerajaan Goa. Kini, Arung Palaka bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya telah berada di wilayah Sopeng. Mereka bertujuan untuk meminta bantuan dan kerjasama dengan para pembesar istana kerajaan Sopeng. Mampukah mereka? Selamat datang di kisah Arung Palaka episode yang kedua. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita lanjut. Tobala dan para pemimpin Bugis lainnya mengadakan pertemuan di Mampu untuk membahas kemungkinan bekerja sama dengan kerajaan Sopeng. Sayangnya kerajaan Sopeng sepertinya tidak tertarik dengan kerjasama itu. Karena sama halnya dengan ajakan Bone, Sopeng telah membuat kesepakatan dengan Goa sebelumnya. Kesepakatan itu dibuat di Lamogo, yang mana isi dari kesepakatan tersebut menegaskan bahwa baik Goa dan Sopeng bebas mengatur kerajaannya masing-masing dan bebas memiliki benda pusakanya masing-masing tanpa harus saling mengganggu satu sama lain. Meski begitu, tokoh-tokoh pemberontak Bugis seperti Arung Bila dan Arung Palaka tetap bersikeras mengajak Sopeng untuk bekerja sama. Mereka meyakinkan Sopeng bahwa dengan kerjasama dengan Bone, maka Goa dapat ditaklukkan. Pada akhirnya, pihak Sopeng merasa ikut simpati akan nasib sesama bangsa Bugis yang dialami oleh orang-orang Bone. Dan tak terkecuali, ada juga sebagian orang Sopeng yang dipaksa bekerja oleh pihak Goa. Alhasil, Datuk Sopeng pun memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan pihak Bone. Dengan beberapa syarat, adalah apabila di masa depan nanti, kedua kerajaan, baik Bone dan Sopeng berhasil merdeka, dan salah satu dari kedua kerajaan tersebut tumbuh lebih kuat, maka kerajaan tersebut tak boleh menindas yang lebih lemah. Syarat kedua adalah baik Bone dan Sopeng akan setara derajatnya, dan tidak boleh ada yang merasa menjadi pemimpin atas kerajaan lainnya. Syarat tersebut dengan cepat disetujui oleh Arung Palaka dan kawan-kawannya, menjadikan Bone dan Sopeng resmi bersekutu. Kendati demikian, persekutuan ini juga menandakan bahwa Sopeng telah melanggar perjanjian sebelumnya dengan Goa. Banyak pembesar istana Sopeng yang menentang keputusan ini. Jika Bone saja yang sudah kuat masih mampu dikalahkan oleh Goa, maka apalah daya Sopeng ini yang kekuatannya saja tak lebih kuat dari Bone. Kira-kira seperti itulah tanggapan para pembesar istana kala itu. Alhasil, Sopeng pun terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama sepakat dan mengikuti kerjasama dengan Bone. Adapun landasan mereka adalah karena sebelumnya baik Bone dan Sopeng memang pernah membentuk aliansi yang dikenal dengan nama Telum Pocoe. Sedangkan kubu kedua memilih untuk tetap setia kepada Goa, dikarenakan Goa tidak melanggar perjanjian itu sama sekali. Maka tak ada alasan bagi mereka untuk memusuhi Goa. Alhasil, kubu Sopeng pun terbagi ke dalam dua bagian. Bagian yang setuju melawan Goa pada akhirnya memutuskan untuk ikut bersama dengan Datuk Sopeng, Tobala, Arung Bila, dan Arung Palaka. Karena memang aliansi Sopeng dan Bone belum cukup kuat, maka Arung Palaka dan yang lainnya memutuskan untuk mengajak satu lagi anggota Telum Pocoe untuk bergabung ke dalam aliansi. Anggota yang dimaksud adalah Kerajaan Wajo. Namun sayang, pihak Wajo menolak keras tawaran tersebut. Alasannya hampir sama dengan Sopeng. Wajo telah menjadi sekutu Goa. Kedua kerajaan telah sepakat untuk bekerja sama. Ditambah, memang Goa tidak pernah melanggar perjanjiannya dengan Wajo. Maka Wajo tidak punya alasan untuk melawan Goa. Wajo telah menolak romantisasi masa lalu Telum Pocoe dan memutuskan untuk setia menjadi rekan dari kerajaan Goa. Sementara itu, pihak Goa telah jauh-jauh hari menyadari adanya pergerakan mencurigakan di Bone. Mereka mendapat kabar burung yang mengatakan bahwa ada pasukan aliansi yang bergerak di Bone untuk menjatuhkan Goa. Salah satu yang berada di pasukan aliansi tersebut adalah Datuk Sopeng. Alhasil, Sultan Hasanuddin mengirimkan surat
kepada Datu Nasopeng ini. Isi surat tersebut kurang lebih adalah, "Kembalilah ke negerimu, makanlah makananmu yang enak dan minumlah air yang melepaskan dahaga. Kau sedang berdiri di puncak, biarlah hanya lintah yang meminum darahmu, dan Tuhan yang mengambil jiwamu, jika waktunya telah tiba. Karena tidak ada pertengkaran di antara kita. Saya hanya mengejar Tobala yang melarikan diri, karena telah menentang Goa. Saya akan mengejar dan menghancurkannya." Meskipun mendapat surat ancaman sekaligus belas kasihan, namun Datu Nasopeng nampak tidak bergeming. Dia membalas surat tersebut. Pasukan Sopeng kini telah berada di perbatasan dan siap membantu sekutunya, Bone, sesuai dengan perjanjian mereka di Timurung. Karena persahabatan kami dan Bone memang sudah sekuat itu. Alhasil, meletuslah peperangan antara aliansi pasukan Bugis melawan Goa. Perang tersebut terjadi sebanyak 3 kali. Perang pertama meletus di wilayah dataran Suling antara Cenrana dan Lamuru yang dimenangkan dengan gagah oleh pihak Goa. Pihak Bugis tak mau menyerah dan kembali memerangi Goa untuk kedua kalinya. Namun lagi-lagi berakhir dengan kekalahan. Terjadi di Matango, dekat Bengo. Kekalahan tersebut seharusnya menjadi penegas bahwa Arumpalaka dan kawan-kawannya belumlah cukup kuat untuk menandingi Goa. Namun, perang ketiga tetap berlangsung juga. Perang ini penuh dengan konspirasi. Arumpalaka dan rekan-rekannya nampak mendominasi peperangan, dan sepertinya akan melahirkan kemenangan pertama untuk pihak Bugis, sebelum akhirnya pihak Goa memutuskan untuk menyerang wilayah Sopeng. Takut karena negerinya diserang, Datu Sopeng memutuskan untuk mundur dan pergi ke Sopeng untuk menyelamatkan kerajaannya. Namun sayang, dia berhasil dihadang pasukan Wajo ketika melintas di daerah Pamana. Alhasil, hanya tersisa Bone saja yang berperang seorang diri melawan Goa dan Wajo yang kini saling membantu. Pasukan Bone yang semakin terdesak memutuskan untuk mundur ke wilayah pegunungan Mampu. Mereka mencoba beristirahat, namun nampaknya tidak semudah itu. Mereka kembali diserang oleh Goa yang membuat mereka melarikan diri sampai ke Watampone, sebelum akhirnya pasukan Bugis benar-benar dikalahkan. Beruntung, Arumpalaka masih berhasil melarikan diri dengan beberapa pengikutnya. Mereka melarikan diri ke gunung yang bernama Macini, yang berjarak sekitar 4 km dari Watampone. Di Macini, Arumpalaka dan rekan-rekannya memutuskan untuk bersembunyi selama 20 hari. Sebelum akhirnya, Arumpalaka memutuskan untuk mengalihkan sasaran dari Goa menuju ke Wajo. Arumpalaka yang tak kenal lelah kembali mengumpulkan para pasukan Sopeng dan Bone yang tersisa, dan kemudian beramai-ramai menyerang Wajo. Pihak Wajo yang tak menyadari serangan tersebut pun langsung berhasil dikalahkan. Bantuan dari Goa terlambat datang dan memaksa Goa untuk melarikan diri dari peperangan tersebut. Kemenangan ini menjadikan Arumpalaka semakin dikenal luas namanya. Banyak orang yang memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Arumpalaka. Hingga akhirnya Arumpalaka memutuskan untuk kembali memfokuskan targetnya ke arah Goa. Arumpalaka dan rekan-rekannya kemudian bergerak menuju ke wilayah Bacukiki. Sementara itu, pihak Goa sejatinya tak bisa berdiam diri. Musuh mereka nyatanya bukan datang dari Bugis saja, melainkan juga dari POC. Salah satu petinggi POC, yakni Spillman, mengabari Goa bahwa Arumpalaka punya 10.000 orang pasukan, yang mana hal ini sukses membuat Goa mau tidak mau menganggap Arumpalaka sebagai ancaman serius. Pada akhirnya, peperangan kembali meletus antara pasukan Bugis dan Goa. Sayangnya, untuk kesekian kalinya, Arumpalaka dan kawan-kawannya kembali terdesak. Pada akhirnya, pasukan Bugis kembali menderita kekalahan. Arumpalaka dan sisa pasukannya memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di Maruala, wilayah selatan Lisu. Orang Tanete kemudian merahasiakan persembunyian Arumpalaka ini dan memberikan makanan dan minuman secara cuma-cuma untuk Arumpalaka dan rekan-rekannya. Namun lagi-lagi hal itu hanya sementara. Pasukan Goa akhirnya tiba juga. Namun beruntung, paman Arumpalaka yang bernama Babae mengabari Arumpalaka dengan cepat. Dia memerintahkan Arumpalaka untuk melarikan diri ke wilayah Umpungeng. Sedangkan pamannya ini akan mencoba memperlambat pasukan Goa. Arumpalaka langsung melarikan diri ke wilayah Umpungeng. Pengorbanan ini tentu
membekas tajam di hati Arung Palaka. Sebuah bentuk kesetiaan tertinggi yang rela mengorbankan dirinya untuk orang lain yang disayanginya. Inilah yang dikenal juga dengan istilah peste. Paman Arung Palaka gugur dalam peperangan tersebut. Arung Palaka kemudian menghabiskan waktunya di Umpungeng dalam pengejaran yang tidak henti. Arung Palaka kembali lagi ke Sopeng untuk menemui Datuk Sopeng, lalu kemudian menjelaskan rencananya. Sudah tak ada lagi harapan di sini. Saatnya meninggalkan Sulawesi dan pergi ke Jawa. Demikian yang disampaikan oleh Arung Palaka. Keputusan tersebut disepakati oleh Datuk Sopeng dan mendoakan yang terbaik untuk Arung Palaka. Bersama Arung Palaka ikut pula Arung Apanang yang juga merupakan kemenangan dari Arung Bila. Alhasil, Arung Palaka, Arung Bila, Arung Apanang, dan seorang tokoh lainnya bernama Datuk Citta menjadi tokoh bangsawan yang akan pergi ke Jawa. Datuk Sopeng berpesan kepada ketiga pengawal Arung Palaka tersebut bahwa apapun yang terjadi, jangan sampai kalian bertiga berpisah. Tetaplah bersama Arung Palaka, ikuti dia, bahkan sampai kepala kalian terbentur di surga. Atau dengan kata lain, setia sampai mati kepada Arung Palaka. Tujuan Arung Palaka ke Tanah Jawa tak lain dan tak bukan adalah untuk mencari sekelompok orang-orang yang kuat yang bisa membantunya untuk mengalahkan pasukan Goa. Pada titik ini, Arung Palaka sudah tak peduli lagi siapa orangnya, apakah dia jahat atau baik, apakah dia bangsa asing atau bukan. Jika orang-orang itu mampu membantunya dan membawa kemenangan bagi bangsa Bugis, maka dia rela beraliansi dengan siapapun. Sedemikian kuat tekad Arung Palaka demi membebaskan bangsa Bugis. Dan teman-teman, itulah tadi kisah Arung Palaka episode yang kedua. Kita akan sambung lagi beberapa hari ke depan. Silahkan ditunggu hanya di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.